warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kita. Sungguh kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita, maka kita tidak akan pernah memperoleh hidayah. Mudah-mudahan hidayah ini akan mencerahkan kolbu kita, menyelamatkan dunia kita dan membahagiakan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Bapak, Ibu, jamaah pelajar tadi, mari kita berdoa dulu gitu. Ditirukan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Amin ya rabbal alamin. Ya, walaupun mungkin kita tidak paham, mudah-mudahan cuma paham terhadap doa itu. Paling kita sudah memohon pada Allah untuk yang pertama tadi dilindungi dari kelemahan fisik maupun lemah semangat, supaya fisik kita selalu kuat, semangat kita juga kuat. Walaupun mungkin ada yang secara realitas sudah sepuh, fisiknya tetap sehat, semangatnya juga sehat. Yang kedua, dijauhkan dari sifat pengecut dan bakhil. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang kita pilih atau kita perbuat, dan menjadi orang yang nyah-nyoh, mudah memberi. Ya. Dan kita mohon pada Allah dijauhkan dari kepikunan, ojo nganti pikun. Sampai kapanpun kalau Allah menghendaki, ya pokoknya dalam keadaan kita segar bukan pikun dan azab kubur. Kemudian yang berikutnya, ya Allah, masukkanlah ketakwaan ke dalam qalbuku, ke dalam jiwaku. Mudah-mudahan jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang bertakwa, dan juga disucikan hati kita, hati yang suci, yang bersih. Jiwa kita juga jiwa yang bersih, karena tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kecuali hanya Allah. Kemudian yang berikutnya, ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berikanlah padaku ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, nafsu yang puas, dan doa yang terkabul. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah hari ini masuk tanggal 19 bulan Sya'ban. Berarti kurang 10 hari lagi, kurang lebihnya sudah masuk bulan Ramadan.
tahun ini bulan Ramadan bertepatan dengan tanggal 22 Maret. Pada waktu maghrib itu sudah 1 Ramadan. Mulai tarawih itu tanggal 22 Maret, Sabtu malam itu. Poso 1 Ramadannya hari Kamis ya, tanggal 23. Poso siang hari. Mulai tarawih malam itu. Jadi malam Kamis sudah mulai tarawih, ning poso ya Kamis iso, ojo malam-malam poso. Berarti tanggal 1 Ramadan hari itu hari Rabu sore itu sudah tanggal 1. Karena tanggal perubahan ganti tanggal itu pada waktu maghrib, bukan jam 00 atau jam 12. Selanjutnya mari kita urutkan ya pembahasan pada hari ini, diurut kalau nanti rampung ya dirampungkan, kalau tidak ya serampungnya. Pertama nanti ditanyakan ya, ada apa dengan bulan Ramadan? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, untuk apa? Bagaimana cara melakukannya dan untuk apa? Ada 4 ya. Ada apa dengan bulan Ramadan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara melakukannya dan untuk apa? Ada yang bisa menjawab secara global? Ada apa dengan bulan Ramadan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Iqra'u ila akhiril ayat. Bacalah sampai akhir ayat. Termasuk wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'iza ta'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Termasuk ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jangan hanya ayat yang ini saja, justru gongnya, apa gongnya ya? Intinya akhir yang kita inginkan adalah pada pembahasan Syahrul Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Jawabnya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa ayat diantaranya ya. Di samping itu, di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ada 2 ayat yang kita bisa ambil kesimpulan. Misalnya ini yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan terusnya ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barokah. Itu pada malam-malam di bulan Ramadan. Maka malam-malam bulan Ramadan itu penuh dengan barokah. Maka yang harus kita lakukan, jangan tidur sepanjang malam, jangan nganggur, jangan menyeru. Bahasa kasarnya malah meluyur. Yo, jangan tidur, jangan nganggur, jangan meluyur. Lalu apa? Di malam bulan Ramadan, monggo jenengan banyak sholat tarawih ya, kemudian banyak tadarus Al-Quran, banyak zikir, banyak berdoa. Iktikaf. Apa iktikaf? Hanya tanggal 21 ke atas. Secara umum iktikaf artinya berdiam diri di masjid, itu iktikaf. Secara khusus mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil setelah tanggal 20. Mulai dari 21, 23, 25, 27, 29.
Mudah-mudahan tahun ini Lailatul Qadar nanti pada tanggal 29 Ramadan. Untuk apa? Supaya doa kita banyak. Coba kalau Lailatul Qadar jenengan dapati pada malam 21, setelahnya nganggur. Oh, mantep bisa untuk Lailatul Qadar. Seorang ibadah meneh, yo kleru malah. Ya, ada apa bulan Ramadan? Dijawab, bulan Ramadan itu bulan Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu untuk petunjuk itu bagi semua orang, tidak hanya orang muslim saja. Namun demikian, ada yang percaya, ada yang tidak. Untuk itu bagi yang percaya pada bulan Ramadan itu, khususnya Lailatul Qadar, nasib manusia akan ditentukan. Untuk setahun yang akan datang, nasib kita menurut para mufassirin dalam menerjemahkan atau memahami ayat tersebut, nasib kita di tahun yang akan datang yaitu tahun 1445, sekarang 1444 Hijriah. Nah, itu akan ditentukan pada malam Lailatul Qadar tahun ini. Untuk itu panjenengan harus banyak memohon, banyak berdoa supaya doanya terkabul, maka harus puasa dan menghilangkan dosa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Terusnya, wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah bahwa aku itu maha dekat. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah orang itu memenuhi keinginanku. Mudah-mudahan mereka itu cocok antara yang diucapkan dengan hasilnya. Ya, itu ada kata yang pasti, yaitu barang siapa berdoa akan dikabulkan. Ini syarat dan ketentuan dikabulkannya doa tetap ada, yaitu diantaranya doa harus dengan sungguh-sungguh, hati yang khusyuk, hati yang bersih, ditujukan hanya kepada Allah untuk urusan-urusan yang berat. Betul ya? Hendaklah ia mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu selama 1 bulan Ramadan berdoa terus, banyak beristighfar, memohon ampun, banyak ya menyantuni orang lain dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan, salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya nggak akan ditolak, pasti dikabulkan. Yaitu yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa sampai dengan berbuka. Ada yang memahami secara umum, yaitu selama 1 bulan Ramadan, baik siang maupun malam. Ya, selama bulan Ramadan, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka Idul Fitri itu. Berbuka dari bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Itu selama 1 bulan Ramadan, siang malam doanya akan terkabul. Ada yang memahami secara khusus puasa di siang hari. Jadi di siang hari itu banyak berdoa, walaupun siang hari, karena siang itu ya puasa. Ada yang memahami khususnya yaitu menjelang berbuka setiap hari. Nah, itu sore hari umpama ya. Inilah untuk diingatkan, banyak sekali orang di waktu sore menjelang buka puasa malah ngurumpi di alun-alun. Umpamanya saya pun jangan tidak usah ngurumpi nonton TV, nonton sinetron. Alhamdulillah saya sudah bertahun-tahun nggak pernah lihat TV karena nggak punya kesempatan, udah nggak usah aja, malah selamat itu. Iya, ini ada 3 pemahaman. Yang pertama sekali, berdoa selama bulan Ramadan di siang hari, malam hari. Yang kedua, siang saja. Yang ketiga, khusus menjelang
berbuka. Ya, monggo kalau begitu itu ya kita simpulkan secara umum saja, yaitu selama bulan Ramadan, khususon lagi umpama Lailatul Qadar. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, telah kita tahu bahwa di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ada Allah menurunkan Al-Quran. Allah menyuruh pada kita, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan atau mengakui atau masuk di bulan Ramadan, kalau ia percaya maka puasalah. Kalau tidak percaya silakan kafir, nggak usah puasa. Kan penak ya. Nek percaya silakan puasa Ramadan. Kalau nggak percaya, nggak beriman, silakan kafir. Kafir mananya mengingkari. Secara bahasa kafir hanya menolak atau mengingkari. Kalau mengingkari, jauh secara logika manusia salah. Umpama jenengan saya tanya, Bu hari ini hari apa? Hari Ahad. Kok jenengan mengingkari? Bukan, sekarang bukan hari Ahad. Yo, hari apa? Itu namanya mungkin gak waras. Kalau umpama besok hari umpama ya tanggal 23 Maret atau bertepatan 1 Ramadan sampai tanggal 20 April atau 29 Ramadan, secara umum orang mengakui, kalau nggak percaya lihat kalender. Tapi seseorang mengatakan bukan, ini bukan bulan Ramadan, maka saya tidak akan puasa. Itu namanya kafaro. Ya kan? Menolak, mungkin nekat dan sebagainya. Padahal Rasulullah mengingatkan Bapak Ibu, ngurol islami wa qawaidudin salah satu. Apa? Ngurol islami wa qawaidudin salah satu. Man tarokal bihina usisal Islam, man tarokal wahidatan minhunna wa huwa kafirun halaludan. Syahadatu alla ilaha illallah wa salatul maktubah wa saumu ramadana. Kancing Islam dan sendi-sendi agama yang sangat prinsip itu 3. Rukun Islam 5, tapi 3 kalau ditinggalkan, padahal orang itu sudah punya kewajiban, bahwa kafirun halaludan, kafir dan halal darahnya. Itu. Apa itu? Yang pertama syahadat. Kalau orang sudah saatnya syahadat kok nggak mau syahadat, itu kalau menurut Rasul kafirun halaludan, kafir dan halal darahnya. Yang kedua sholat fardu. Barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka sungguh telah kafir. Sebagaimana barang siapa sudah saatnya bersyahadat kok nggak mau bersyahadat, namanya kafir, Pak. Yang ketiga saumu ramadana, puasa Ramadan. Barang siapa memenuhi syarat berpuasa Ramadan kok nggak puasa, kafaro. Kalau zakat dan haji boleh ditunda. Di antara jamaah haji yang tertunda berapa tahun, berapa kali, banyak kan, tundanya setahun 2 tahun, ya kan, kafir enggak? Kalau kafir berarti pemerintah yang disalahkan, pemerintah menyebabkan orang-orang pada kafir. Oh, enggak bisa. Walaupun ada kaidah Bapak Ibu dikatakan ya, kaidah ini lil wasaili hukmul maqasid. Ya, terhadap wasilah atau penyebab itu sama hukumnya dengan akibat. Umpama ya, orang tidak menunaikan ibadah haji hukumnya kafir. Umpama kalau dikatakan gitu, maka penundaan yang menyebabkan orang nggak bisa berangkat haji kafir. Makanya
orang belum bisa berangkat haji karena ada sesuatu, nggak bisa dikatakan kafir. Tapi orang hari ini bulan Ramadan nggak puasa, nah itu. Atau ya, untuk kita ketahui dan sikapi. Berarti di bulan Ramadan yang pertama tadi adalah kita perbanyak doa, mengharap semoga tahun depan nasib kita berubah, termasuk nasib bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan ganti pemimpin yang umpama, mudah-mudahan Pak RT sing apik diteruske, sing ora apik ganti Pak RW sampai dan seterusnya. Monggo berdoa terus, jangan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri, termasuk umat Islam seluruh dunia, bangsa dan sebagainya. Hari ini atau sejak kemarin itu Merapi batuk-batuk, muga-muga ora tekan kene, muga-muga sedulur sing Magelang selamat kabeh. Umpama ora selamat yo mati syahid, kan gampang loh, ya kan? Kemarin siang Gunung Merapi batuk-batuk ya mengeluarkan awan panas dan seterusnya. Ya. Monggo Bapak Ibu selama bulan Ramadan perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak istighfar dan seterusnya, juga puasa. Oke. Kemudian berikutnya disingkat dulu. Bagaimana cara mengisi bulan Ramadan itu tadi ya tadarus. Tadarus itu kalau bisa tidak sekedar membaca, karena dari kata tadarosa ya tadarosu tadarusan musyarakah bainal isnaini minimal bainal wahid, yaitu saling membaca. Kalau bisa ya minimal 2 orang nyimak itu. Kemudian tidak hanya membaca tapi mempelajari. Yang kita perlu tambah ilmunya apa kira-kira? Apa tahsin, memperbaiki bacaan, atau tahfidz, menambah hafalan, atau tafsir, atau tarjamah, atau tafhim, memahami. Monggo kalau bisa kita punya target. Kalau semuanya baik, saya akan nambah hafalan setiap hari, nambah berapa ayat atau berapa rakaat, berapa surat, nambah hafalan, nambah pemahaman dan terusnya. Ya, bulan Ramadan, bulan Allah menurunkan Al-Quran, maka saya sikapi dengan menambah-nambah hafalan, menambah pemahaman, takdir dan lain-lain, menambah ilmu dan sebagainya, menambah amal. Karena Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berikutnya ya, dengan banyak berpuasa di siang hari. Artinya yang dimaksud jangan memperbanyak, jangan bolong-bolong. Maka dikatakan Rasul, saya terjemahkan aja, barang siapa di bulan Ramadan man aftara yauman, sengaja berbuka 1 hari di bulan Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin, bukan karena halangan yang dibenarkan, bukan karena sakit, umpama diganti dengan puasa 1 tahun berturut-turut juga cukup. Itu saking beratnya ya, saking hebatnya puasa di bulan Ramadan. Ini biasanya di kampung, biasanya di kampung. Kalau sudah merasa Lailatul Qadar biasanya tanggal 27, 28, 29, anak muda atau anak-anak ke orang tuanya nyausi daharan. Kalau di sini ada enggak? Nah itu biasanya munjung istilahnya. Anak-anak munjung karo wong tuane, nyembelih ayam macam-macam, terus dicaoske ke orang tua, ke kakaknya. Biasanya satu keluarga itu ke orang tua dulu, ke kakaknya yang lebih tua. Nah setelah itu biasanya sudah mulai medot. Nah itu bahaya. Yeah.
Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana puasa? Puasa itu katakan al-imsaku. Pada dasarnya puasa imsak, menahan. Ya, minal akli wa syurbi wa jima. Ya. Menahan diri dari makan, minum dan berkumpul. Ya. Kemudian yang dimaksud di situ adalah tidak hanya secara lahiriah, kalau bisa sampai ke tingkat batiniah. Ya, puasa itu kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Kalau di surat Al-Anfal ayat yang ke-29 ini kita bicara loncat ke akhir atau hasil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya. Wahai orang yang beriman, kalau panjenengan bertakwa kepada Allah, maka panjenengan akan diberi kemampuan menjadi orang yang mampu membeda-bedakan. Iki putih apa abang iso bedake. Iki halal apa haram iso bedake. Iku njero bojone sapa apa bojoku iso bedake. Iki bondone sapa iku bondone aku iso bedake selamat. Kalau enggak bisa membedakan, itulah sumber bencana manusia. Ya, sumber bencana manusia karena apa? Nggak bisa membeda-bedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh, mana yang diprioritaskan, mana yang ditunda, mana yang halal, mana yang haram dan seterusnya. Supaya semakin banyak bertakwa, kemampuan membeda-bedakan semakin bagus. Semakin mampu membedakan, baik membedakan waktu, tempat, aktivitas, ucapan, perbuatan, itu semakin selamat. Kaki orang celaka rata-rata karena enggak mampu membedakan. Ada kalanya walaupun secara fisik normal, ini fungsinya umpama dua orang kepalanya dicek oleh ahli kesehatan, ini semuanya normal, tapi ternyata yang satu otaknya nggak sama dengan yang lain, ada yang ngeras, ada yang bersih, ya kan? Nah itu fungsinya yang beda gitu. Dengan bertakwa, insya Allah Bapak Ibu, ya. Fungsi dari indera kita, bahkan tidak hanya indera ya, organ tubuh itu betul normal. Pernah saya sampaikan ya untuk dilelaki. Bulan Ramadan itu bulan Allah menurunkan Al-Quran ke siapa? Innal amanata nazalat fi jadri qulubil rijal tsumma alimu minal Qur'an tsumma alimu minas sunnah. Sungguh setiap orang, siapapun manusia itu diberi qalbu. Ya kan? Ada enggak yang enggak punya hati? Semua orang punya qalbu. Ini kadang dikatakan orang hati. Maksud orang hati dia. Katanya orang no fungsine, orang so beda-beda kan, orang di hati mau piye. Saya pernah ya membaca tulisan rodo apik. Kau bendino ngambil waktu kok ucapanmu atos. Lah itu gimana maksudnya? Tulisannya apa itu? Apa kamu itu tiap hari ngemil kerikil, jujur kok ucapanmu atos, kan? Atau saya ucapan, kalau atau saya kerikil apa podo? Orang punya kolbu, setiap orang punya kolbu, nggak ada yang nggak punya kolbu. Tapi ada yang mengatakan orang dua hati kok piye? Hati kalau kolbu berarti yang dimaksud hati di situ ada fungsi dari kolbu, gitu kan?
Orang akan bisa bertanggung jawab itu kalau kolbunya berfungsi. Kolbu kalau naik ke otak, otaknya bersih. Ya, naik ke sini bersih, di sini bersih, sini bersih, semuanya bersih. Contoh ini logika, realitas, logis, realis. Saya punya dua contoh nyata. Yang pertama, berkali-kali saya lihat, ada orang tunanetra. Tunanetra, secara fisik matanya nggak berfungsi. Tadarus bisa diajak oleh MC. Saya tiap malam Selasa ngaji di masjid Bangun Ummah atau Pemiri, walaupun tidak setiap Selasa, tapi ngajinya mesti malam Selasa. MC-nya mengatakan, mari hari ini kita tadarus surat, waktu itu surat Al-Ahzab ayat berapa ya Pak? Surat Al-Ahzab itu kan di tengah-tengah surat yang ke-33 itu. Lalu ayatnya berapa? Oke, siap membaca. Bisa itu. Saya lihat nggak ada tulisannya kok, putih semuanya kok. Mata saya yang melek itu malah ora-weruh. Itu huruf Braille itu. Ya, saya yakin jenengan pun nggak akan bisa membaca itu. Cuma ada kayak benjolan-benjolan kecil, titik-titik kecil. Ini tetap nggak berwarna, cuma benjol-benjol. Dia lancar membaca. Itu contoh ya. Itu bukan pada fisiknya mata, tapi fungsinya itu. Contoh lagi di daerah Jogja, di Deresan itu saya lihat pernah ya. Nunggu umat sholat asar, jeda waktu kurang lebih 20 menit. Sunyi banget, pada sana perumahan dosen-dosen UNJ. Wah, dosen banyak profesor doktor. Begitu komat, ada anak muda pakai kacamata hitam, baju putih dituntun, diletakkan di pengimaman, ngimami sholat ngasar padahal nggak bersuara. Saya tanya kepada anak saya, itu hufel, padahal tunanetra. Matanya nggak bisa melihat karena bahasa Jawanya picak itu ya. Tetapi ternyata hafal Quran, dan saya yakin ya orang itu dosanya lebih sedikit daripada saya yang matanya melek. Dengan tidak ya. Saya yakin saya waktu itu menyadari beliau-beliau itu yang matanya kelihatannya nggak bisa melihat lebih bersih dari dosanya dibanding saya yang matanya melolor. Berarti kalau gitu ya memang bulan Ramadan nanti bulan untuk suci-suci ya, mencuci kolbu dan terusnya. Berikutnya Bapak Ibu, tadi kalau panjenengan bertakwa, diulang lagi nanti panjenengan baca surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayatnya 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, kalau panjenengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan panjenengan itu memiliki kemampuan membeda-bedakan supaya bisa bertakwa dengan aktivitas Ramadan. Mulai dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi itu dalam rangka bertakwa. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan panjenengan. Bapak Ibu, ya, kesalahan itu manggonnya di mana? Di kolbu. Kesalahan orang itu manggon di kolbu. Ada yang menurut Rasul secara umum dan khusus, kita bicara secara khusus dulu. Innal mu'mina idza aznaba dzamban nuqita fi qalbi nuqtatan saudaa fa in zada zadat wa in taba wastaghfara suqila. Orang mukmin itu
kalau melakukan satu kesalahan atau satu dosa, maka di dalam kolbunya ada satu titik hitam. Kalau dosanya, kesalahannya bertambah, maka titik hitamnya juga bertambah. Kalau bertambah terus, hatinya menjadi hitam. Kalau ia istighfar, bertobat, maka mengkilat kembali. Itu letaknya di kolbu. Kemudian cara umum, ya, tu'radul amanat, tu'radul fitanu alal qulubi, faman ujribaha nukita sauda'a. Dan terusnya akan dipaparkan, diperlihatkan kepada kolbu, kolbu ini fitnah, fitnah, fitnah. Fitnah itu apa? Saya lanjutkan dulu. Akan dipaparkan kepada kolbu berbagai macam fitnah. Barang siapa nyicipi, umpama gini, nyicipi, bismillahirrahmanirrahim, merasakan, masuk ke dalamnya. Kalau yang masuk ke dalam kolbu itu fitnah, maka nukita, ada noda hitam. Itu noda hitam. Fitnah itu apa? Kalau secara bahasa Indonesia, nanti jangan lihat di kamus KBBI, kalau sempat tanya Mbak Google, tidak apa-apa, adalah melontarkan kata-kata tanpa ada dasar kebenaran dengan maksud menjelek-jelekan atau mencemarkan nama orang. Itu namanya fitnah. Itu fitnah apa? Masuk kemana itu? Ke hati, lewat mana? Nah, tapi kemuarannya ke hati. Kalau fitnah dalam bahasa agama tidak hanya satu, bahkan di Quran ada terulang sampai 60 kali. Di antara mana fitnah, yaitu adalah penyebab kekacauan. Penyebab kekacauan manusia itu ada di dalam kolbunya. Kalau kolbunya solih, dikatakan oleh Rasul, fa in soluhat soluhal jasadu kuluhu, wa in fasadat fasadal jasadu kuluhu. Kalau kolbunya itu solih, maka semua fungsi anggota badan itu soleh, fungsi otak soleh, fungsi mata soleh, fungsi mulut soleh, fungsi kuping, fungsi tangan, fungsi kaki, semuanya soleh. Kalau kolbunya sudah rusak dari segi fungsinya, maka fungsi otak rusak. Nyatanya ini banyak orang tadi otaknya ngerasa piye itu, orang di hati piye itu, udah macam-macam kan seperti itu. Yang parah itu kalau kemudian merugikan orang lain. Itu tadi ya, bulan Ramadan itu penting bulan untuk membersihkan, ya, noda-noda yang ada di dalam hati dibersihkan. Jika kata Rasul, sungguh di dalam hati manusia itu ada kalanya hitam semakin pekat. Hatinya itu ada manusia nanti yang hatinya semakin hitam. Ada pula yang putih, tapi orang seperti kita hatinya abu-abu. Orang ireng, orang putih. Darah ireng banget ya orang, putih banget ya orang. Abu-abu, isi mendingan. Ini kalau panjenengan menginginkan doa terkabul, kehidupan semakin mudah, tolong usahakan sebersih mungkin. Minimal ya di bulan Ramadan lah, setahun sekali kolbu kita memang harus dibersihkan. Itu ya. Lalu kenapa harus begitu? Ingat Bapak Ibu, ya, manusia ketika lahir dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Waktu lahir fitrah. Yang dimaksud fitrah apa? Muslim
yang tidak berdosa. Dosa tadi manggonnya di mana? Roh atau kolbu. Maka yang dimaksud di situ, bayi lahir itu rohnya suci, kolbunya suci, nggak ada noda-noda apa-apa. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi atau yunasironihi atau yumajisanihi, kedua orang tuanya lah yang mewarnai menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pada dasarnya bayi lahir itu umpama kayak kertas putih itu, putih di situ muslim tidak berdosa. Dua itu muslim tidak berdosa. Sampai hari ini umpama saya tanyakan pada kita masing-masing, masih muslim? Masih bersih dari dosa? Orang-orang sing jawab, alhamdulillah Allah memberikan syariat Islamiyah berupa bulan Ramadan atau yang lainnya. Dikatakan oleh Rasul, ya, setiap tadi hati kena noda, paman isribah meminum, menyicipi noda, summa tukabbiru has-sholatu wasyamu. Pembersih dari noda-noda yang menodai ruh itu adalah sholat dan puasa. Dengan banyak sholat itu ruh kembali bersih. Dengan banyak puasa ruh kembali menjadi bersih. Maka rampung dari bulan Ramadan dikatakan Ngidul Fitri. Ya kan? Ngid artinya kembali, fitri fitrah, kembali ke fitrah lagi. Ini cuma satu hari itu. Yang lainnya Ngidul Fitri, hari raya bersenang-senang, makan-makan. Hari raya bersenang-senang, makan-makan, itu juga Idul Fitri. Tapi bagi kita tolong tidak sekedar lahiriahnya, tidak seperti anak kecil atau yang lainnya, tapi mengembalikan kepada jati diri kita. Kita itu punya roh, yang roh itu bisa mempengaruhi semua yang ada di lahiriahnya. Kalau rohnya betul-betul fitrah, muslim tanpa dosa, itu semuanya akan baik. Saya berani menyimpulkan, ya, umat Islam ini umat yang paling berjasa mempertahankan kelestarian bumi. Tidak rakus, ya, tidak sombong, tidak kasar dan sebagainya. Jika Rasul dikatakan al-mu'minu, orang mukmin itu yaklafu wa yuklafu wala khaira fi man la yaklafu wa la yuklafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Al-mu'minu, orang mukmin itu yaklafu, senangnya itu menyatukan meskipun banyak perbedaan, menyamakan. Saya dengan panjenengan kira-kira ada persamaannya, enggak? Banyak perbedaannya enggak? Yang namanya perbedaan nggak usah dibutuhkan. Mari kita samakan persepsi kita, samakan yang bisa sama. Ya, yang bisa sama kita samakan, yang nggak bisa nggak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mu'minu ya'lafu, orang mukmin itu adalah orang yang santun. Santunnya apa? Suka menyantuni, memberi, tapi dengan cara yang sopan. Bahasa Jawa jadi sopan santun. Orang muslim itu orang yang memiliki sopan santun. Saya umpamanya memberikan ini pada panjenengan, namanya saya santun, tapi tak lempar ke. Itu namanya orang sopan. Ya, menyantuni dengan cara yang sopan, lemah lembut, ramah. Itu orang mukmin dikatakan yaklafu wa yuklafu.
yaitu gemar menyantuni, nyah-nyoh, seneng mencari solusi daripada mencari masalah. Lebih baik kita cari solusi gimana, gak usah mencari masalah. Terus dengan cara yang lemah lembut, terus ramah, ya. Dan akan diperlakukan oleh orang lain seperti itu. Sopo nandur bakal, ya kan? Kalau menanam kesantunan akan memperoleh kesantunan juga, toh. Menanam kesopanan ya akan menanam memetik kesopanan seterusnya. Sehingga kata Rasul, khairuman anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, bulan Ramadan tadi bulan untuk banyak berdoa, ya. Di antara doa supaya mudah terkabul tadi, bersihkan dulu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Maka ada berdoa di antaranya. Orang yang akan berdoa menurut Rasul, pertama memuji-muji Allah, yang kedua sholawat kepada Rasul, yang ketiga jangan tergesa-gesa. Contoh yang akan berdoa ya alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Kalau bisa sebut-sebut al-asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghaffar, ya Razzaq dan sebagainya disebut-sebut. Ya, kemudian puji-puji salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Baru kemudian berdoa. Tapi jangan bertergesa-gesa. Rasul pernah ditanya, bagaimana bentuk ketergesa-gesaan? Ya, jawaban Rasul, yaitu orang berdoa berkali-kali merasa belum terkabul lalu kapok. Ya. Padahal Bapak Ibu, monggo kalau jenengan sekarang berpikir ulang. Kalau saya menyimpulkan doa terkabul setelah 20 tahun berikutnya, kecuali orang yang betul-betul bersih itu mudah sekali terkabul. Orang sekelas kita itu banyak kesalahannya, tapi juga banyak istighfarnya, ya. Banyak dosanya, tapi juga sering sholat, ya kan? Itu doanya terkabul setelah 20 tahun. Mungkin dibayangkan, dipikir anak muda biasanya terkabul pada umur 25 atau umur mungkin 30 tahun ke sana. Baru oh iya ternyata kepengen duit bojo, kepengen duit rumah, kepengen duit kerjaan dan sebagainya. Ya. Maka supaya lebih cerdas lagi, cerdas itu apa? Cerdas itu memiliki kemampuan menjawab pertanyaan, menjawab persoalan dengan cepat. Itu cerdas. Orang cerdas itu orang yang mampu atau memiliki kemampuan menjawab, merespon dengan sangat cepat. Contoh dengan punya ponsel cerdas itu, nanti dipecet gambar mikrofon ini, dipecet, dengan mudah gambar kambing, langsung berapa detik gambar kambing banyak, pecet lagi gambar sapi, bahkan tulisan panjang, ya kan? Bahkan yang sering saya pernah mencoba gambar-gambar iblis, bisa jawab itu. Pokoknya jangan yang bawa HP buktikan. Ya, itu ponsel cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang mampu menjawab atau merespon dengan sangat cepat. Ada kecerdasan otak, kecerdasan emosi, kecerdasan semangat atau spiritual. Kosok baliknya. Tell me, telat mikir, RDB, radu, belas. Loh, itu doa panjenengan di bulan Ramadan. Minta ya Allah cerdaskanlah otak saya, emosi saya, perasaan saya, semangat saya, ya, fisik saya. Tadi doa itu kan, ya Allah hilangkanlah sifat malas, lemah fisik, lemah semangat, hilang semuanya. Dengan puasa dikatakan
sumu tasihu, ya kan itu hadis. Sumu berpuasalah panjenengan tasihu, jenengan akan sehat. Sudah terbukti orang yang puasa itu sehat. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau memuliakan wajahnya, itu pernah mengajukan pendapat, tapi tak pikir benar, badanmu itu seperti tempat sampah. Kemana-mana yang dibawa adalah calon sampah. Mau piknik ke sini, dari sini ke Jogja, yang dibawa diantaranya makanan. Nanti di mobil ngemil, sampai ke tempat langsung disuguhi hidangan. Padahal cuma sampai di sini, di mana ini? Setelahnya adalah sampah semuanya, ya kan? Ya, Rasul mengatakan gitu. Allah lalu menjawabnya dengan ya nasulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, silakan makan tapi yang halal dan thayyib. Thayyib itu apa? At-thayyibu salamatan min. Yang pertama minal najasi wal harami. Yang kedua minal kubuti. Ya. Makanan dikatakan thayyib apabila terhindar dari unsur haram. Kemudian unsur basi, masih segar. Jangan makan yang sudah basi, jangan makan yang sudah kedaluarsa, apalagi jamuran. Di bulan Ramadan jenengan nggak akan pemanasan. Makan sore paling maksimal untuk sahur. Di bulan Ramadan dipanasi terus, di luar Ramadan. Di bulan Ramadan tidak ada yang memanasi nasi atau makanan terus, itu sehat. Gitu? Yang didahar di bulan Ramadan itu yang halalan thayyiban, mesti nanti mubarakkan. Yang diucapkan pun begitu dan terusnya. Terakhir Bapak Ibu, mau buat takwa. Takwa itu apa? Kalau hasilnya tadi dengan bertakwa akan menjadi orang yang mampu membedakan, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Gimana bertakwa? Layablu wal abdu ayyakuna minal muttaqin. Ini kata Rasul. Seorang hamba tidak akan bisa bertakwa atau mencapai derajat muttaqin hatta yada'a, sampai dengan dia mau meninggalkan. Ternyata di bulan Ramadan itu orang-orang yang ingin bertakwa dengan cara mau meninggalkan. Malah baksa bihi hadaron lima bil baksu, meninggalkan hal-hal yang boleh. Makan di siang hari boleh, ditinggalkan. Ya kan? Contoh itu, ngomong macam-macam boleh, puasa jangan ngomong dulu. Di siang hari ngomongnya hanya tadarus, berdoa, pikiran. Kalau selama hidup hanya untuk seperti itu, hebat sekali. Ini yang minimal 1 tahun sekali, 1 bulan di bulan Ramadan. Yaitu meninggalkan hal-hal yang semula boleh. Khawatir ada dampak negatifnya. Makan kalian yo, ya kan? Tidur kalau terlalu banyak yo, beraktivitas terlalu banyak yo, maka puasa Ramadan itu adalah ya suatu syariat Islamnya yang betul sangat-sangat menyenangkan untuk mengembalikan posisi manusia, rohnya itu roh yang betul-betul bersih, atau kolbun yang salim, nafsunya nafsu yang baik, lalu ucapannya, perbuatannya dan seterusnya. Dengan demikian berhak menjadi Idul Fitri, bahkan nanti yang akan berangkat haji itu sudah siap. Karena pada dasarnya sungguh sesuatu itu nggak ada yang berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi. Ya, dengan puasa Ramadan, masuk Syawal, persiapan. Ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, persiapan haji itu. Untuk haji itu harus bersih dulu, kemudian haji diakhiri dengan Lailas salahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga dan terusnya. Demikian barangkali ini sudah ditunggu oleh Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.